Timba Cito, podcast dari Timba Studio. Dengarkan via YouTube dan Spotify. Apa doang? Dongo aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Timba Studio. Dan kali ini kita ada di Timba Cito. Seperti biasa di Timba Cito kita akan menghadirkan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berkarya, pokoknya yang bisa kita ulik ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan seseorang ya. Kalau kemarin ada yang sudah berumur, ada yang anak muda juga. Nah, kalau yang ini tidak muda, tidak tua juga. Karena ini sosok ini adalah generasi menolak tua. Iya. Yeah. Please welcome Mr. Lepo. Tepuk tangan dong. Nah. Kita manggil Mr. Lepo ya. Bebas, Mek, bebas. Di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Bang Lepo ya. Mungkin banyak yang belum tahu Bang Lepo nih siapa sih gitu. Bang Lepo nih sosok yang seperti apa sih? Ataupun Bang Lepo nih selebgram ya gitu sih. Atau influencer ya gitu. Kita langsung aja tanya-tanya nanti sama Bang Lepo ya. Sebenarnya ini kita template ya Bang ya. Oke, Mek. Template-nya nanya kabar. Kayak podcast-podcast biasa-biasa tuh. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mek. Tapi ada sakit-sakit kemarin. Kemarin sempat cuaca lah ya, standar lah ya, standar SNI, standar nasional Standar Indonesia. nasional Indonesia ya. Karena cuaca juga sekarang lagi Parah nih. parah ya, kadang panas, tiba-tiba hujan gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan hujan-hujanan, jangan panas-panasan ya. Jangan begadang, Sayangi diri ya. Jangan begadang juga ya. Bang Lepo, apa Ya. nih kegiatan nih Biasa belakangan ini? belakangan paling berkesenian lah. Berkesenian. Berkesenian dan jadi bapak dari 2 orang anak. Siap. Iya, pastinya. Bapak rumah tangga. Iya, bapak rumah tangga. Selain jadi bapak rumah tangga, selain berkesenian, ada ini nggak sih kegiatan yang memang kan biasanya ada tuh kegiatan ini kegiatan inti gitu, ini kegiatan sampingan gitu. Sebenarnya kalau kegiatan inti ya pasti berkesenian. Di luar itu ada jadi tenaga pendidik lah. Tenaga pendidik Ya, ngajar di UP. di UP Universitas Pahlawan. Kalau Bang Lepo sendiri di bagian apa tuh? Saya ngajar di PGSD. PGSD. Ya, Oh PGSD, iya, ada di stekip PGSD, juga, ada ada stekip stekip ya, juga di PGSD. UP ya. Jadi Bang Lepo ini adalah tenaga pendidik ya, dosen ya Bang ya? Ya, bisa katakan begitu ya. Dosen di Universitas Pahlawan, salah satu universitas di daerah Bangkinang, ya, Kabupaten Kampar. Sebenarnya basicnya apa sih, Bang Lepo sendiri? Basic Kayak misalnya kuliah dulu, terus Ya, kuliah. lulusannya gitu. Kuliah dulu di Padang Panjang, di ISI Padang Padang Panjang, Institut Seni Indonesia Padang Panjang. S1, terus nyambung S2, terdampar di sini. Kenapa di sini? Oh jadi Bang Lepo ini kalau untuk aslinya deh dari daerah asli Painan. Painan. Pesisir selatan ya di Cerocok Sumatera ya? Barat. Iya, oi. Cerocok tuh. Cerocok, Painan City. Painan City ya. Kuliah sampai S2 Di Padang Panjang, di ISI Padang Panjang. diisi juga. Iya, diisi nyambung di S1 diisi juga. S2 nyambung di ISI Padang Panjang. Fokusnya di musik Nusantara, musik tradisi lah. Musik Nusantara, musik iya, tradisi. Nah, kalau untuk ini apa namanya kayak sebelum jadi dosen nih gitu kan di berkesenian gitu kan. Dalam berkesenian ini Abang fokusnya ke mana nih? Kayak misalnya jadi anak band gitu atau apa gitu. Dari dulu sih, Mek, hidup di dua alam. Amfibi ya. Ya. Maksudnya intinya kalau bagi saya pribadi lebih ke bukan musisi juga, lebih ke seniman sih. Seniman kan lebih segala genre genre berkesenian dilakoni. Dari dulu di Padang Panjang gabung sama kawan-kawan teater juga main. Benar. Di musik
musik itu hidup di dua alam. Pertama main tradisi iya jalan, di yang populernya ya kayak ngeband juga jalan gitu. Kalau untuk bandnya deh, band itu tergabung di band apa sih bang? Kalau sekarang lagi jalan ada namanya Orkes Taman Bunga. Orkes Taman Bunga. Iya, Orkes Taman Bunga. Wah, ada yang tahu nggak tuh? Pasti tahu lah ya. Kalau yang biasa main ke Sumatera Barat pasti tahu tuh Orkes Taman Bunga ya. Itu kalau kita lihat tuh genre yang sangat apa ya, kayak minim lah gitu ya. Kayak minim yang sangat jarang kita lihat gitu ya. Kenapa sih Bang Lepo memilih untuk berada di sebuah, itu bisa dibilang band nggak sih? Bukan ya orkes ya? Ya, Tapi bisa dibilang band iya lah ya. penamaan sih, penamaan. Dia kan semacam kelompok juga sih, kelompok namanya orkes. Saya juga cari kata-kata orkes ini, ya kan sebenarnya intinya orkes itu sama dengan bermain bersama. Band juga bermain bersama. Bener-bener. Penamaannya aja. Apa ya? Dari dulu tuh emang dari mulai berkesenian, emang hobinya sukanya cari sesuatu hal yang baru Yang dan beda. beda ya. Iya, beda. Karena pribadi saya sendiri lebih nggak suka yang stuck gitu. Stuck di satu. Yang gitu-gitu aja iya, gitu ya. gitu. Nggak pengen cari yang lain. Pokoknya intinya yang beda, yang belum ada orang, kenapa nggak dicoba gitu. Apalagi ini yang orkes ini yang sangat Indonesia banget gitu. Kayak musik rakyat lah gitu Iya, ya. musik Dulu rakyat, ya. Rakyat dihibur dengan orkes-orkes gitu. Kayak dulu ada yang orkes yang keliling-keliling gitu ya. Jadi sekarang dikemas dengan bentuk seperti band gitu dan bisa manggung gitu kan. Iya. Jadi itu alasan Bang Lepo untuk memilih masuk ke Orkes Taman Bunga itu karena mencoba untuk hal yang beda lah gitu ya. Beda, ya. Karena kayak orang biasanya kayak band biasa gitu ya kan, solo atau apa gitu kan. Karena ini, ini menurut pribadi ya, pribadi. Kalau ngeband, ya pertama kan saya kuliah berkesenian. Kalau menghadirkan sesuatu yang sama, kenapa harus di kuliah berkesenian gitu? Betul juga ya. Makanya harus memunculkan sesuatu brand yang beda. Kalau kayak ngeband, nggak juga harus berkesenian. Anak SMA atau kuliah yang lain pun mungkin kawan-kawan punya band yang lebih yahui lagi gitu kan. Nah, makanya ketika nih apa nih ke ilmu-ilmu yang ada didapat, ayo dimunculkan apa nih gitu. Makanya muncullah ide bikin orkes yang pastinya basicnya karena basic saya orang tradisi, ya digabung dikombin dengan musik lokal, lebih globalnya Melayu, khususnya ya Melayu Minang gitu. Gitu. Ini menarik nih, seperti yang Bang Lepo bilang gitu kan, kayak apa ya, kayak kita tuh kalau kayak kuliah gitu ya, cuma untuk menjalani hal yang flat lah ibaratnya kayak gitu-gitu aja gitu ya, buat apa kuliah gitu kan. Nah jadi intinya tuh pesannya nih ya untuk teman-teman berarti kita kuliah nih gitu, tapi ya jangan manut kayak gitu-gitu aja gitu kan, kayak cari sesuatu yang memang ya minimal yang jadi minat lah gitu ya. Nah kayak Bang Lepo nih, jadi dia minat kayak pengen gitu sesuatu hal yang beda gitu. Nah jadi wah ini orkes kayaknya orang jarang nih gitu kan, karena biasanya kayak apalagi sekarang kan kayak musim-musim gitu ya, ada musim-musimnya, musik indie, senja gitu. Sebenarnya bukan musik indie sih sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya musik indie itu ya kayak kita bikin sendiri, ya itu namanya musik indie gitu kan. Nah kayak lagu-lagu Firsa Besari gitu kan lagi musim-musim gitu ya. Jadi pesannya untuk teman-teman berarti kuliah boleh kuliah gitu. Tapi apa sih yang nggak dibikin orang gitu ya di ketika menjalani proses ini gitu ya. Nah itu yang seharusnya teman-teman cari di kuliah gitu ya. Nah mikirnya gini, kalau bergerak atau memunculkan hal yang sama gitu, kita nggak bakalan dicari sama orang. Benar. Misalnya maaf dikata saya juga ngeband. Kalau band, kalau standar sama dengan yang luar, kenapa orang cari ke Indonesia? Lebih mumpuni orang luar atau lebih mumpuni yang di pusat lah ya kan. Benar. Kita apa yang kita punya dan rasanya bisa dikemas lebih baik dan
Nah ini pengemasan sih sebenarnya menurut saya. Orkes, pengemasan walaupun itu mungkin kesannya bagi anak muda, wah ini musik tradisi nih atau musik jadul bagi mereka mungkin yang masih awam sih menurut saya. Bukan menyalahkan mereka nggak tahu atau nggak suka, mungkin karena awam aja. Mungkin karena di masa mereka nggak ngelaluin itu kemarin gitu. Iya. Karena ini kan musiknya kan lama nih gitu kan. Jadi mereka nggak ngelaluin musik ini gitu. Iya, Karena jadi ini kayak musik lama gitu ya. Semacam ada sedikit banyaknya edukasi gitu, edukasi bahwasanya kita punya ini loh, punya musik tradisi yang bisa dikemas dan pengemasannya bagaimana ini yang kata mereka jadul atau enggak keren bisa dikombin dengan hal-hal kekinian yang bisa diterima oleh anak muda. Nah, maksudnya kan saya munculkan, ya kayaknya di Sumbar belum ada deh kayaknya. Mungkin di Sumatera yang terdeteksi itu kalau nggak salah baru kita Orkes Taman Bunga. Orkes Taman Bunga ya. Kalau kayak di Jawa tuh udah banyak gitu ya. Kayak Om PMR gitu ya kan. Jadi gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya teman-teman punya minat gitu kan, ya kenapa nggak didalamin gitu kan dan cari hal yang beda dari yang biasa orang bikin gitu ya. Nah, biasanya orang bikin kayak gini, bikin suatu hal yang beda. Kalau kayak di stand up comedy itu pematahan punchline tuh. Jadi ketika orang beranggapan ini udah biasa nih gitu. Nah jadi kita bikin sesuatu yang beda gitu. Jadi nggak kebaca. Jadinya kita tuh lebih apa ya, kayak mengeksplor diri kita lah gitu ya. Selain Orkes Taman Bunga, apalagi band yang abang naungi di dulu jauh sebelum Orkes Taman Bunga dari 2008 saya juga udah mulai main genre reggae. Reggae itu juga dulu di Sumbar belum terlalu in. Ada kawan yang juga memainkan musik reggae tapi ya nggak tahu juga alasannya kenapa mereka hanya memakai musik reggae buat fun mereka. Ada di satu kampus di Padang, mereka udah duluan dari kita sih sebenarnya. Tapi mereka nggak dipublis, bukan untuk konsumsi umum. Cuma buat internal lah mereka, ya. Tapi mereka punya nama, punya personil. Mereka main hanya untuk event-event mereka. Ini ada pameran, main. Tapi nggak dibawa dipublis untuk masyarakat umum. Pikir, wah kenapa nggak kita bikin yang rasanya reggae di Sumbar belum ada nih buat yang memang benar-benar konsumsi buat kawan-kawan di luar gitu. Saya bikin Rana Rasta namanya. Rana Rasta. Ya dari 2008 sampai 2017. Ada beberapa hal akhirnya kita vakum karena ya pilihan hidup sih kawan-kawan ya kan. Kita juga nggak menjanjikan kekayaan di bener kan? ya. Kalau kalian minat di sini ya ayo kita jalanin, tapi kita nggak punya goals nih ke depannya gitu. Yang penting dijalanin aja gitu kan. Bukan juga nggak mau keluar mencari ya tren zaman itulah ya kan. Punya band. Oke, cabut ke ibu kota negara, Tapi kalau bagi kami waktu itu enggak, karena udah keluar semuanya. Siapa yang jaga gawang? Bener. Ya kan, makanya kita udahlah, kita jaga gawang, kita jadi semaksimalnya jadi local heroes, oke lah. Udah bikin reggae. Itu terus di luar band, prinsipnya saya ada pakai dua prinsip. Satu pakai prinsip temen nih. Kapal perang sama kapal dagang. Satu idealis, yang satu untuk jualan. Ini untuk perut nih. Bener. Yang idealis secara pemikiran, secara keinginan ya kan, hobi apa macam. Kalau yang secara idealisnya saya lebih bermain musik tradisi, musik tradisi etnik. Itu lebih ke kontemporer Minang gitu. Ada namanya dulu kelompok Talagobuni namanya. Kelompok Talagobuni namanya. Buni. Ya, itu lebih mengeksplor musik-musik tradisi Minang, digarap butuh ya jadi komposisi musik lah. Itu jualan, itu tuh lebih tembakannya lebih keluar gitu. Ini ngomongin tentang idealis nih Bang ya. Tadi kan Abang ada idealis ya, ada apa? Kapal perang dan kapal dagang gitu ya. Nah, karena kan kebanyakan nih orang-orang kan banyak sekarang tuh ada yang terlalu idealis gitu ya. Seakan-akan misalnya berkarya nih gitu. Misalnya nggak pengen gitu di korporat misalnya gitu. Berarti Bang Lepok termasuk yang seperti apa tuh?
Em, hari ini, ya, kita rezeki juga nggak tahu ya. Bener. Saya juga nggak menolak sih. Tapi sampai hari ini saya masih menolak untuk hal itu. Di bawah. Alasannya apa tuh? Nggak tahu, kayaknya kalau di wilayah-wilayah pemerintahan ya, kayaknya akan stuck hidup saya pribadi. Pagi bangun, pakai setelan, pulang jamnya udah pasti, udah besok ulang. Akan habis sehari seperti itu. Sementara hidup cuma sekali, men. Iya. Iya, Hidup kan? cuma sekali. Jadi jangan- harus dinikmati lah kalau Bener. harus ada pencarian sampai hari ini. Tapi juga saya nggak menutup kemungkinan, kalau memang rezekinya dikasih sama yang di atas jalannya udah itu, udah saya pun terima gitu. Tapi sebisa mungkin berjalan hari ini seperti itu. Kalau kayak ini deh, kayak idealis dalam bermusik lah gitu ya. Kalau kayak Bang Lepo kan biasa di band atau di orkes teman bunga gitu kan. Berarti nggak terlalu apa namanya tuh ya, kayak terlalu melekatkan idealismenya gitu. Kayak misalnya kan ada tuh kayak anak-anak band gitu yang nggak mau lah main di korporat gitu atau apa gitu. Berarti Bang Lepo termasuk yang bisa gitu main di korporat ataupun enggak gitu. Iya. Sebenarnya kalau persoalan bermain dengan korporat, sistemnya aja sih yang nggak bagus gitu. Misalnya kita punya kelompok musik, diajak gitu, sebuah event. Ya embel-embel di belakangnya. Embel-embelnya disupport gitu ya. Iya, misalnya disupport nanti atau ya seperti itulah, Mbak. Beberapa hal setelah itunya yang saya nggak suka. Lebih enaknya dengan bekerja dengan ini, kita punya duit bikin ini, ayo jual, laku nggak laku, penting kita fun. DIY ya. Ya, gitu. Do it yourself. Tapi menurut saya pemahaman tentang idealis bagi saya, idealis itu kan ideal. Ini menurut saya, Mbak. Ideal itu ya ideal menurut saya seperti itu. Cocok Mungkin untuk kita cocok gitu untuk kita. Saya juga nggak pengen memaksakan idealis saya ke kawan-kawan atau dengan ke idealis saya, karena Ame juga punya ideal menurut Ame gitu. Sama dengan kawan-kawan yang ngeband yang ya ada yang mereka punya yang ikut major label atau sama independent label. Ya menurut mereka yang major, ya ideal mereka tuh ya saya bermain musik, saya dapat duit, saya jual. Ideal mereka udah nggak apa-apa, saya sih support aja. Tapi ada juga kawan-kawan yang idealnya, wah kita nggak butuh duit, penting karya aja, sah-sah aja. Benar. Jadi sebenarnya jangan sampai idealis yang mengatur kita. Iya, gitu. iya. Sebenarnya kan kita yang mengatur idealis gitu kan. Nah jadi untuk teman-teman yang suka adu argumen gitu tentang idealisme gitu ya. Ya idealisme itu ya balik lagi ke diri kita sebenarnya gitu kan. Nggak untuk perdebatan sih sebenarnya. Kalau teman-teman memaksakan idealismenya teman-teman ke orang lain kan nggak bisa juga sebenarnya, karena kita masing-masing punya idealisme masing-masing gitu kan. Nah, jadi berhentilah untuk berdebat tentang idealisme. Selain tadi ada Orkes Taman Bunga, Rana Rasta, ada lagi nggak yang band yang Abang naungi? Berarti udah ada berapa genre ini? Ada orkes gitu kan? Ada reggae gitu ya. ada etnik tradisi Minang. Pada 2017 saya nikah, istri orang Bangkinang, asli sini, cabut ke Bangkinang, sempat kerinduan dikatakan nggak mau keluar dari zona nyaman, sempat saya di posisi itu, sempat kerinduan terhadap iklim yang lama, sempat setahun pas kalau nggak salah setahun sebelum anak pertama lahir, saya masih bolak-balik Padang Panjang karena masih mengejar gitu ya ke sana, mengejar gitu. keinginan pribadi, belum mikir ini udah punya istri nih, ini udah keluarga, tapi udah jarak itu lumayan kan, 5 jam atau 6 jam ke Padang Panjang masih saya lakoni. Tapi sesampainya setelah anak lahir, udah mulai mikir ini kayaknya udah mulai nih, umur juga udah mulai nambah, fisik udah mulai menurun, jarak jauh, yang pastinya pembiayaan ongkos segala macam sudah mulai harus diperhitungkan. Akhirnya sampai Bangkinang saya mencoba udah
Bismillah aja, di sini mulai baru lagi. Nah, sebelum lebih jauh nih kita nih, alasan abang untuk memilih nih keluar dari zona nyaman terus memilih Bangkinang untuk tempat bernaung sekarang gitu, selain istri, ada nggak tuh? Sebenarnya Bangkinang jujur ya, Mek, ya. Termasuk dari dulunya ya karena berkesenian ya kan, berkesenian otomatis inginnya terdamparnya di ibu kota. Ya pasti kita mikir efek ke depannya. Mau berproses baru nih, berproses baru ya pasti otomatis cari tempat yang apa ya, yang atmosfernya mendukung dengan proses kita. Benar. Jadi sempat dulu saya juga ngobrol sama istri, Bangkinang ini nggak masuk list sih sebenarnya, masuk untuk mencoba Melanjutkan hidup kehidupan melanjutkan gitu ya. kehidupan. Tapi sesampai Bangkinang, udah awalnya sih belum, sempat bingung, Mek. Aduh, Nih kalau gini deh, perbedaannya kayak atmosfernya yang biasanya abang nikmati di Sumbar gitu kan, atmosfer yang biasa abang nikmati di Sumbar gitu kan, kayak di Padang Panjang lah gitu kan, terus di Bangkinang gitu, ada perbedaan nggak sih? oh jauh, Mek. Jauh ya? Pastinya karena di Padang Panjang khususnya ya kan, yang pasti pola hidup ya berproses. Maksudnya pikiran tuh cuma satu, proses membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu, proses menghasilkan sesuatu, udah gitu aja. Menikmati hasil dari apa yang kita bikin, prosesnya seperti itu aja. Mau dibawa kemana, proses lagi udah seperti itu. Sampai di sini ya pastinya memulai baru lagi melihat kondisi, karena juga saya belum pernah hidup lebih lama di Bangkinang, ya kan? Mungkin hanya sekitar 2000 berapa ya, pernah sama band juga, cuma pentas sekali gitu Bangkinang kan. Sampai sini lihat dulu kondisi atmosfernya gimana ini. Yang pastinya karena orang musik otomatis cari yang wilayah-wilayah yang sama circle ya, circle yang sama. Lama juga, Mek, cari pertemanan, duduk Nyari kafe link. ya, duduk kafe, apa ya, militan ya istilahnya ya. Militan. Iya, militan ya. Struggle ya. Duduk kafe, coba jamin-jamin, Iya. ngobrol-ngobrol, udah besok duduk kafe lagi, udah mulai dekat sama satu orang, ngekor di mana dia main. Dah, Cari yang lain gitu. Berarti jauh lah ya, berarti Ya, jauh, dari kayak perbedaan dari Padang Panjang lah gitu ya. Karena jangankan yang kota besarnya lah gitu, kayak Padang Panjang kan bisa dibilang kotanya kecil juga gitu, tapi kalau kayak seni lah gitu kan sangat mendukung di sana gitu kan. Karena itu tadi, karena didukung, karena ada kampus sih sebenarnya. Bener. Karena ada kampus, karena kawan-kawan yang kuliah di situ mereka tinggalnya hanya sekitaran kampus. Jadi mereka berproses mau bikin apapun ada wadah, dan informasi pasti update. Informasi update, perkembangannya seperti apa, hari ini seperti apa, berkesenian hari ini seperti apa, mau bikin seperti apa, mau jualnya di mana, udah pasti ada jalannya. Kalau di sini memang kan ya emang sampai pertama datang mau nggak tahu gitu. Oh, ini di mana ya, mau duduk ya gitu. Pusat berkeseniannya di mana ya gitu. Masih cari-cari dulu awal-awal. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Timba Cito, podcast dari Timba Studio. Dengarkan via YouTube dan Spotify. Apa doang? Dongo aja lah.